Oke, bosku. Assalamualaikum. Udah lama nggak bikin konten. Hari ini kita nyoba bikin konten. Kalau sebelumnya kita analisis trading di market forex, sekarang kita coba trading saham di perusahaan Indonesia ya. Ini kebetulan aku pakai platformnya di Ajaib. Kalau teman-teman tahu ya. Nanti kalau teman-teman berminat atau gabung dan main saham juga, boleh join pakai linkku ya, nanti linkku tak taruh di deskripsi aja biar kalian juga dapat satu saham gratis kalau sudah transaksi nanti, free tanpa hoax ya. Oke. Platform yang kita pakai untuk analisis nanti yaitu di Ajaib, untuk kita melihat daftar listnya ya. Karena di sini kita butuh lihat watch listnya. Ini kemarin udah tak buat watch list. Ini mana scrollnya? Scroll. Oke, ini kan gini kan. Sorry. Gimana scrollnya? Oh, ini. Ini watch list yang udah tak buat ya. Ini dari LQ apa kemarin? Di saham, beberapa saham dari LQ45 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di indeks ya. Dari LQ45 ini kebanyakan kan blue chip lah. Chip di sini ya. Perusahaan-perusahaan raksasa atau perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya udah bagus, itu ada di LQ45. Jadi kalau teman-teman nanti masih buta nih atau masih belum paham sekali terkait saham ya, cukup atau bisa beli di saham LQ45 aja, karena beberapa perusahaan di sana kan juga kita tahu produk-produknya juga. Oke, lanjut aja kita analisis. Kita coba analisis 3 saham aja ya. Yang jelas saham-sahamnya salah satunya nanti di porto ini ya, dari portofolioku. Nah, kebetulan udah tak ambil semua uangku atau sahamku kemarin. Hari ini tadi aku juga berhasil sell Unilever di harga 4850 hari ini ya. Kita coba buka Unilever. Ini hari ini aku udah jualin. Nah, Unilever ini di harga 4850. Kalau misal kita lihat, aku belinya kemarin di harga gimana lihatnya ya, historical pembelian tuh kalau di web aku nggak tahu sih, kalau di aplikasi kan bisa kelihatan pada saat harga berapa kita beli, terus harga berapa kita jual. Yo. Nah, kalau di web ini nggak tahu aku kayak gimana nontonnya historical atas pembelian dari satu saham. Masih gimana ya? Masa di indikator ini story. Matikan aja ya lampunya ya, sorry ganggu. Jadi nah, ini aku pembelian di harga ini 4380, tak jual di harga 485, jadi ada untung sekitar
berapa, 50-an ya, 50 kurang lah, 50 kurang berapa ribu gitu aja keuntungannya. Oke, kita coba analisis Unilever aja ya. Kita analisis Unilever yang pertama. Kita lihat dulu di detailnya. Oke, kita ganti candle. Nanti kita juga lihat di aplikasi TradingView-nya PC. Oke ya. Di sini ini kita buy D aja hari. Nah, ini 6 Oktober hari ini. Hari ini dia naiknya super sekali ya. Karena di sini emang udah bikin sih. Dia bikin double bottom ya harusnya. Kalau kita analisis menggunakan technical, di sini membentuk candle double bottom. Jadi ketika ada konfirmasi di sini dia turun koreksi tapi tidak nyampe, tambahkan hijau di sini kencang, terus ada gap ya di sini ya. Ini otomatis dia akan naik tinggi. Oke. Hari ini aku tadi jual di harga 480. Hari ini berarti paling tinggi di 5.000-an ya. 5.050-an harganya dia. Nah, oke. Kita coba analisis untuk besok. Untuk besok ya, kita masuk ke TradingView sekarang. Kita cari Unilever TPK. Ini pakai aplikasi TradingView. Kalau mau aplikasinya bisa dicari di Google, ketik aja TradingView gitu. Nanti dia bisa muncul. Oke, ini tak ganti ya. Aku cari Unilever aja. Unilever. Ini ya, Unilever Indonesia. Kita ke candlenya. Oke, ini di satu hari aku pakai indikator RSI 14 dan moving average di 25 dengan warna kuning, dan biru ini moving average yang 50. Oke, ini kalau kita lihat di time frame satu hari ya, ini kalau kita bikin technical, di sini ada titik ya, tak bikin garis, kelihatan nggak ya? Besarkan dulu guys. Nih, nah di sini ini tak bikin garis, kita hapus saja guys. Kita bikin garis yang trend aja. Kita bikin garis trend. Nah, di sini ini titik paling jauhnya kalau kita analisis secara teknikal ya. Ini titik paling rendah. Titik paling rendah di sini ya. Terus bentuk lagi paling rendah lagi di sini, tapi tidak bisa melewati ini. Ini kita beri atau disebut dengan garis support. Dia tidak bisa menembus garis support di sini. Membentuk double bottom, langsung dia melejit. Nah, di sini dia ada koreksi karena di sini ada titik pertemuan atau garis support sebelumnya. Di sini masih koreksi. Kita lihat besok kalau dia akan naik membentuk candle di sini hijau ya, akan menjadi perdebatan lagi atau perhitungan lagi atau titik hati-hati lagi, karena di sini juga ada titik koreksi. Jadi ketika dia menyentuh di sini, kemungkinan masih terjadi koreksi di titik ini nanti ya. Tapi kita tunggu aja besok. Kalau memang candle bar-nya hijau tinggi, dari open sama close itu ndak ada jarak shadow-nya atau garisnya,
kita berani OP di situ, atau pembelian saham Unilever di situ ya, karena memang kalau dilihat saham Unilever ini pernah paling tinggi itu menyentuh di harga ini 1000-an ya, 11 ribuan. Ini ada titik resisten di sini. Tapi kalau ini dalam bentuk mount, di sini ada titik. Oke. Dia melewati, cuma kalau masih di antara garis ini ya, atau garis resisten ini, dia masih bentuknya candle sangat kecil gini atau doji itu, masih berkemungkinan dia akan memantulkan naik. Apalagi di sini RSI sudah di oversold di paling bawah ya, dia akan kemungkinan naik sangat tinggi nih. Ini dalam on ya. Kalau dalam hari, nah seperti ini. Kalau dalam hari dia naik. Nah di sini kalau dalam hari perlu hati-hati karena sudah menyentuh overbought di sini ya. Ada kemungkinan dia ketika sudah naik tinggi di sini akan koreksi atau membentuk candle sideways di sini. Pasar masih menguji atas saham dari Unilever. Tapi kalau ada isu lagi terkait komoditi apapun yang memicu harga dari saham-saham pengikutnya, nanti bisa jadi juga saham dari Unilever ini naik ya. Sampai sini kita jangan order dulu sih, kita nunggu esok hari dia kemungkinan naiknya atau enggak. Nanti di minggu depan atau besok penutupan kalian beli sahamnya kalau memang ada tanda-tanda kenaikan, sehingga minggu depan kita bisa cuan ya, kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua portofolioku yaitu dari Pewon ya. Atau Pakuwon di sini kemarin aku udah beli. Waduh, lumayan lama ini aku nginepin si Pakuwon ini, nggak selesai. Dia nggak naik cuy. Nah, aku dapat harganya di rata-ratanya berapa ya? Rata-rata aku 504, sekarang di 520 saat ini. Kita tunggu aja. Kemarin targetku sampai 585. Karena apa? Kalau dianalisis secara teknikal ini ya, analisisku secara teknikal untuk itu tadi Unilever, untuk Pakuwon Jati Tbk. Oke. Ya di sini sudah menyentuh oversold, langsung naik di sini. Nah, di sini sudah membentuk tren yang sangat tinggi sekali atau candle bar yang sangat tinggi sekali. Kemungkinan dia akan sideways dan menentukan titiknya mau menembus ini overbought garis resisten paling atas ini, karena di sini sebelumnya ada perdebatan harga ya. Ini kalau misal dia tembus, nah akan kemungkinan dia akan naik menyentuh titik sini 595. Tapi kalau kita analisis menurut RSI, dia akan melakukan sideways dulu atau melakukan penurunan, karena di sini dia menjadi harga yang overbought. Tapi kalau kita lihat trennya, dia sudah menyentuh turun tapi tidak kuat di sini dan berbalik arah, atau kita sebut juga di sini membentuk dua titik bawah atau double bottom. Dia langsung membentuk tren naik. Ini primary trend, ini secondary trend ya. Nanti seharusnya kan secondary trend ini bisa jadi hanya di tengah sini ya. Nanti RSI-nya baru dia akan
melaju naik lagi seperti itu. Tapi kalau ini ditembus, garis resisten paling bawah ini ditembus, akan kemungkinan dia akan turun kembali. Itu kalau menurut analisis teknikal ya. Oke, kita coba analisis satu saham lagi. Nah, ini kebetulan aku sudah buat list sahamku yang pernah tak mainkan. Yang sering untung itu aku main di apa ya, Wood kalau nggak salah. Ini di Wood ini aku untung 29.000. Harga sahamnya sekitar 70-an, 80.000. Kita coba analisis di Wood aja ya. Oke, kita tambahkan candle di sini. Sorry, tambahkan tab untuk apa namanya, si Wood tadi. Wood ini pabriknya ada di pabrikku dulu. Aku dulu pernah kerja di Cat Avian ya, kalau kalian tahu, Avian Group. Itu di daerah Sidoarjo, Buduran situ. Nah, Integra ini pabrik kayu yang ada di dekat pabrik waktu kerja dulu. Oke, kita cek Integra ya. Integra saat ini ada di harga 705. Kalau aku dulu paling rendah itu di 740 ya, harga paling rendahku ya. Harga paling rendahku ada di 740 Juli. Nah, semakin ke sini harga dari Integra ini semakin turun. 740 sekitar sinilah. Nah, ini kalau kita bikin garis ya, kita bikin garis untuk paling bawah ini. Di sini ada garis ada garis resisten ya. Nah, ini adalah titik sideways-nya dia. Kalau kita tarik memanjang ke sini, nah ada potongan di sini. Ini garis sideways dia, tapi akan berkemungkinan naik tinggi karena apa? Ketika dia menyentuh garis resisten di sini, garis support di sini, dia tidak bisa menembus dan menjadikan dia doji. Di sini dia koreksi, tidak kuat lagi, langsung membentuk candle bar tinggi juga. Tapi hati-hati, di sini juga ada doji ya. Bisa jadi dia akan turun kembali. Karena di sini sudah terjadi perpotongan untuk moving average yang 25 dengan 50. Jadi membentuk tren turun. Tapi kita lihat lagi nanti. Apakah dia menembus garis support. Nah, saran saya, kalian kalau mau beli saham boleh beli nanti ketika dia koreksi di sini. Tapi tunggu dulu, lihat candlenya apakah dia menembus atau tidak. Karena kalau dilihat harga Integra di sini ya sudah termasuk tinggi ya. Karena sebelumnya ada di harga 595 juga pernah. Ini di Januari 540 juga pernah Integra. Tapi melihat kondisi saat ini mulai membaiknya corona di Indonesia, kemungkinan untuk saham-saham atau pemegang saham dari luar bisa saja atau kembali ke Indonesia untuk nanam sahamnya di sini. Ya, harapannya ketika dia koreksi di sini, besok dia ada kenaikan di sini. Ya, kalaupun ini koreksi, masih koreksi, ya semoga koreksinya di sini. Jadi beli aja, saran saya nanti di sekitar 700 atau 680 lah. Kayak gitu sih untuk Integra. Tapi tetap juga ya, setelah kalian ikuti analisis teknikal,
jika kalian ikuti untuk analisis fundamental dari perusahaan Integra ini. Oke, cukup sekian mungkin itu yang bisa kita share atau kami share. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen-komen di bawah ya, atau kita bisa sharing-sharing terkait analisis saham ya, boleh chat WA aku, sudah ada nanti tak taruh di deskripsi. Oke, terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.